Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kepada yang terhormat Bapak Prof. Budi, selaku dosen dari mata kuliah Berpikir Sistem Pengambilan Keputusan kelas B, Departemen Studi Pembangunan Institut Teknologi 10 November. Pada kali ini, dari kelompok kami akan mempresentasikan mengenai hasil analisis dari jurnal yang kami analisis, yaitu dengan judul Penerapan metode analytical hierarchy process untuk sistem pendukung keputusan penerimaan Raskin, studi kasus Kecamatan Medan Deli. Ada pepatah tak kenal maka tak sayang, maka dari itu izinkanlah kelompok kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Anam dengan NRP akhir 048. Perkenalkan, nama saya Vandina Patricia dengan NRP akhir 014. Perkenalkan, nama saya Mauro Sabrina dengan NRP akhir 064. Perkenalkan, nama saya Argi Fala Bintang Cahyono dengan NRP akhir 084. Adapun untuk outline yang akan kami bahas yaitu latar belakang, tujuan manfaat, lokasi penelitian, metode penelitian, analisis data AHP, dan juga kesimpulan serta saran. Baik, di sini terdapat pendahuluan. Nah, saat ini Indonesia masih pengentasan kemiskinan dan ketahanan pangan. Masalah ini menjadi perhatian nasional harus dikelola secara terpadu berbagai sektor baik di pusat maupun di daerah. Pada dalam distribusi tertentu. Upaya ini terdaftar akan menjadi salah satu program prioritas dari rencana kerja pemerintah atau yang disebut RKP 2000, tahun 2008 tentang politik instruksi menteri dan kepala juga beberapa lembaga negara di luar Kementerian Gubernur dan Dewan atau Wali Kota seluruh Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan petani, ketahanan pangan, dan pembangunan ekonomi pedesaan dan kestabilan perekonomian. Menurut peraturan di atas, pemerintah membantu masyarakat memberikan beras kepada orang miskin. Next. Adapun tujuan dan manfaat. Tujuan penelitian ini adalah yaitu dapat mengetahui pengambilan keputusan yang tepat untuk membantu penentu masyarakat di mana yang berhak untuk menerima raskin atau beras kaum miskin berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan dengan menggunakan metode AHP dalam pengelolaan datanya yang nantinya informasi yang dihasilkan berguna untuk menentukan calon keluarga yang di mana berhak terdapat penerima raskin. Kemudian terdapat lokasi penelitian. Lokasi penelitian berada di Kecamatan Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara dengan sasaran yang dituju yaitu masyarakat yang belum mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Next. Adapun metode penelitian. Metode penelitian yang kita gunakan yaitu dengan model AHP, di mana model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Hierarki ini didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi-level. Dan juga terdapat model sistem pendukung keputusan di mana sistem ini merupakan sistem informasi berbasis komputer yang menyediakan dukungan informasi interaktif bagi manajer dan praktisi bisnis selama proses pengambilan keputusan. Next. Berikut adalah karakteristik sistem pengambilan keputusan. Yang pertama ada sistem pendukung keputusan dirancang untuk membantu pengambil keputusan dalam memecahkan masalah yang sifatnya semi terstruktur ataupun tidak terstruktur dengan menambahkan kebijaksanaan manusia dan informasi komputerisasi. Yang kedua adalah dalam proses pengolahannya, sistem pendukung keputusan ini mengkombinasikan penggunaan model-model analisis dengan teknik pemasukan data konvensional serta fungsi-fungsi pencari atau interogasi informasi. Yang ketiga yaitu sistem pendukung keputusan, di mana dirancang sedemikian rupa sehingga dapat digunakan atau dioperasikan dengan mudah. Yang keempat yaitu sistem pendukung keputusan dirancang dengan menekankan pada aspek yang terakhir yaitu fleksibilitas serta kemampuan adaptasi yang tinggi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Oke, komponen sistem pengambilan keputusan. Yang pertama ada data manajemen. Data manajemen termasuk database yang mengundang data yang relevan untuk berbagai sistem, situasi dan diatur oleh software yang disebut Database Management System DBMS. Lalu yang kedua, model manajemen. Model manajemen melibatkan model finansial statistika, manajemen sains, atau berbagai model suatu kemampuan analitis dan manajemen software yang diperlukan.
Yang ketiga, communication dialog subsystem. User dapat berkomunikasi dan memberikan perintah pada DSS melalui subsistem ini. Ini berarti menyediakan antarmuka. Dan yang terakhir, knowledge management. Subsistem opsional ini dapat mendukung subsistem lain atau bertindak sebagai komponen yang berdiri sendiri. Next. Lalu analytical hierarchy proses. AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan oleh Thomas L. Satie. Model pendukung keputusan ini akan menguraikan masalah multifaktor atau multikriteria yang kompleks menjadi suatu hierarki. Hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multilevel di mana level pertama adalah tujuan yang diikuti oleh level faktor, kriteria, dan subkriteria. Dan seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternate. Dengan hierarki, suatu masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi suatu bentuk hierarki sehingga permasalahan akan tampak lebih terstruktur dan sistematis. Next. Oke. Tahapan AHP. Tahapan-tahapan proses yang harus dilakukan dalam menggunakan AHP untuk memecahkan suatu masalah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mendefinisikan permasalahan, menentukan tujuan bila AHP digunakan untuk memilih alternatif atau menyusun prioritas alternatif. Maka tahap ini dilakukan pengembangan alternatif. Yang kedua, menyusun masalah ke dalam suatu struktur hierarki, sehingga permasalahan yang kompleks dapat ditinjau dari sisi yang detail dan terukur. Yang ketiga, menyusun prioritas untuk tiap elemen masalah pada setiap hierarki. Prioritas ini dihasilkan dari yang sama. Dan yang terakhir, melakukan pengujian konsistensi terhadap perbandingan antara elemen yang didapatkan pada tiap tingkat hierarki. Thomas L. Satie membuktikan bahwa indeks konsistensi dari matriks berordo N diperoleh rumus sebagai berikut. Next. Bisa di next. Berikut merupakan analisis data. Yang pertama terdapat goal, kriteria, lalu alternatif. Goal sendiri terdiri dari penerimaan Raskin, lalu kriteria yaitu seleksi penghasilan, seleksi pekerjaan, seleksi jumlah tanggungan, dan status rumah. Lalu untuk alternatif terdapat keluarga 1, keluarga 2, dan keluarga 3, dan keluarga 4. Lalu goal sendiri merupakan tujuan dari keputusan yang didukung oleh kriteria dan alternatif untuk pemberian Raskin kepada masyarakat. Kriteria sendiri merupakan syarat yang digunakan untuk pembagian Raskin yang sesuai dengan perintah dari pemerintah, yaitu berupa seleksi penghasilan, seleksi pekerjaan, seleksi jumlah tanggungan, dan status rumah. Yang terakhir ada alternatif, yaitu yang mendukung kriteria, yaitu keluarga mana yang memenuhi kriteria untuk menerima Raskin tersebut. Next. Berikut adalah langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menentukan prioritas kriteria adalah yang pertama, membuat matrik perbandingan berpasangan dengan memberikan bobot pada masing-masing kriteria. Pada tahap ini dilakukan penilaian perbandingan antara satu kriteria dengan kriteria yang lain. Dapat dilihat sendiri pada tabel, terdapat beberapa kriteria yaitu untuk penghasilan, pekerjaan, jumlah, dan status. Dan berikut adalah datanya. Tabel 1 menjelaskan matriks perbandingan berpasangan yang terdiri atas 1. Nilai perbandingan untuk dirinya sendiri, yaitu seleksi pekerjaan, penghasilan, jumlah tanggungan, dan status rumah yang bernilai 1 berarti intensitas kepentingannya sama. Lalu, perbandingan seleksi penghasilan dengan seleksi pekerjaan bernilai 3 berarti seleksi penghasilan lebih penting daripada seleksi pekerjaan. Yang ketiga, perbandingan seleksi pekerjaan dengan jumlah tanggungan bernilai 2 berarti seleksi pekerjaan di mana nilai yang berdekatan. Yang keempat, perbandingan seleksi pekerjaan dengan status rumah bernilai 2
berarti seleksi pekerjaan di mana nilai yang berdekatan. Lalu yang terakhir, sedangkan untuk perbandingan ke baris bawah adalah kebalikan dari nilai yang telah dimasukkan. Berikut adalah nilai dari perbandingan matriks berpasangan. Next. Berikut adalah nilai matriks perbandingan berpasangan kriteria. Dari tabel 2, dapat kita lihat untuk jumlah data dan kriteria yang telah disebutkan pada slide sebelumnya. Tabel 2 merupakan nilai matriks hasil perbandingan kriteria. Tahap selanjutnya yaitu menghitung matriks nilai kriteria di mana nilai baris kolom baru sama dengan nilai baris min kolom lama atau jumlah masing-masing kolom lama dapat dilihat pada tabel 3. Pada tabel 3, kita dapat melihat bahwa nilai 0,508 pada tabel 3 adalah nilai prioritas tertinggi dari hasil penilaian matriks yang akan dikalikan dengan nilai baris penghasilan, kolom penghasilan, dan selanjutnya dapat dilihat pada tabel 4. Tabel 4 sendiri merupakan nilai matriks perjumlahan dari setiap baris yang memuat dari kriteria itu sendiri. Lalu, setelah selesai menghitung nilai matriks per baris, maka selanjutnya melakukan perhitungan rasio konsistensi. Next. Dari tabel 5, kita dapat melihat bahwa terdapat data perhitungan rasio konsisten. Nah, di tabel sendiri juga tetap memuat beberapa kriteria yang disebutkan sebelumnya, yaitu penghasilan, pekerjaan, jumlah tanggungan, dan status rumah. Oleh karena itu, berdasarkan hasil penghitungan rasio konsisten, dapat nilai berikut. N merupakan jumlah kriteria, yaitu 4. E maksimal jumlah per N, yaitu 3,539 sekian. CI merupakan E maksimal min N per N, bernilai min 0,115. Lalu terdapat CR, yang berarti CI per IR, yang bernilai min 0,128. Lalu, selanjutnya, membuat matriks perbandingan berpasangan alternatif, yaitu membandingkan masing-masing kriteria dengan alternatif yang dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 6 merupakan hasil perbandingan berpasangan dari kriteria penghasilan itu sendiri, yang memuat indikator keluarga 1, keluarga 2, keluarga 3, dan keluarga 4. Tabel 6 memperlihatkan matriks berpasangan yang terdiri dari indikator yang saya sebutkan tadi, yang bernilai 1 berarti intensitas kepentingannya sama. Perbandingan keluarga 1 dengan keluarga 2 bernilai 2, yaitu keluarga 1 lebih dominan daripada keluarga 2, dan seterusnya dalam pemasukan nilai. Sedangkan perbandingan ke baris bawah adalah kebalikan dari nilai yang telah dimasukkan. Data tersebut didapat dari wawancara dengan Kecamatan Medan Deli. Berikut adalah tabel 7 untuk hasil perbandingan berpasangan kriteria pekerjaan dan tabel 8 untuk hasil perbandingan berpasangan kriteria jumlah tanggungan. Next. Oke, untuk yang selanjutnya adalah tabel 9 yang merupakan hasil analisa matrik berpasangan kriteria penghasilan, di mana menggunakan variabel keluarga 1 hingga keluarga 4, di mana hasilnya adalah nilai 0,47 pada tabel 9 adalah nilai prioritas tertinggi pada perbandingan kriteria penghasilan dengan alternatif. Selanjutnya dilanjutkan dengan tabel yang ke-10 adalah hasil analisis matrik berpasangan kriteria pekerjaan, menggunakan variabel keluarga 1 hingga keluarga 4. Pada tabel ke-11, adalah hasil analisa matrik berpasangan kriteria jumlah tanggungan menggunakan variabel keluarga 1, 2, 3, 4. Pada tabel 12 merupakan hasil analisa matrik berpasangan kriteria jumlah tanggungan, di mana menggunakan variabel keluarga 1 hingga keluarga 4. Berikut merupakan tabelnya dari tabel hasil analisis matrik berpasangan kriteria pekerjaan, jumlah tanggungan, dan juga kriteria jumlah tanggungan. Setelah mendapatkan nilai prioritas tertinggi berdasarkan masing-masing kriteria, langkah selanjutnya adalah mengalihkan nilai tersebut dengan nilai akhir dari bobot kriteria. Dari hasil perkalian matrik tersebut, maka dapat dilihat kriteria untuk keluarga 1, 0,451, keluarga 2, 0,214, keluarga 3, 0,082, dan keluarga 4, 0,014.
Nah, selanjutnya dilanjutkan hasil analisa AHP dengan menggunakan variabel dari keluarga 1 hingga keluarga 4. Adapun tabelnya sebagai berikut. Hasil analisa menyatakan alternatif yang terpilih adalah nilai bobot final yang tertinggi dan menjadi penerima beras miskin adalah keluarga 1 menduduki peringkat 1, keluarga 2 menduduki peringkat 2, keluarga 3 menduduki peringkat 3, dan keluarga 4 menjadi menduduki peringkat yang keempat. Nah, selanjutnya adalah melakukan pengujian Tools Super Decision. Untuk tahap ini, melakukan pengujian pada Tools Super Decision berikut setelah semua cluster dihubungkan dengan semua node, maka akan terlihat seperti gambar berikut. Setelah semua cluster terhubung, maka selanjutnya adalah melakukan perbandingan antar cluster yang mengisi data pada jendela questionnaire dengan mengklik menu akses atau compare, lalu klik do comparison untuk pengisian data seperti pada gambar 3. Pada langkah awal, menentukan bobot kriteria inputan nilai matriks berpasangan ke software Super Decision seperti pada gambar 3.4. Selanjutnya yaitu adalah memperlihatkan nilai matriks berpasangan yang didapatkan akan dimasukkan ke dalam software Super Decision untuk dilakukan proses menentukan bobot kriteria berdasarkan goal, maka perbandingan kriteria dapat dijelaskan seperti gambar 3,3.5, di mana dari hasil proses pembobotan nilai matriks dapat didapatkan hasil perbandingan bobot seperti berikut. Di mana seleksi penghasilan nilai prioritas adalah 0,5140, di mana hasil seleksi pekerjaan nilai prioritas adalah 0,2513, jumlah tanggungan nilai prioritas adalah 0,1637, dan status rumah nilai prioritas adalah 0,0707, di mana ini merupakan hasil bobot prioritas perbandingan alternatif berdasarkan penghasilan, berdasarkan pekerjaan, dan berdasarkan jumlah tanggungan. Adapun laporan lengkap hasil analisanya sebagai berikut. Perhitungan data sampel untuk menentukan ranking penerimaan beras miskin dapat dilihat pada tabel 14, di mana keluarga 1 mendapatkan perhitungan manual 0,4000, di mana perhitungan softwarenya adalah 0,4002, menduduki rank pertama. Dan juga keluarga 2 menduduki rank yang kedua dengan perhitungan software 0,3076. Keluarga 3 mendapatkan posisi yang ketiga, di mana untuk perhitungan software adalah 0,1823, dan keluarga 4 adalah menduduki posisi terakhir, yaitu dengan perhitungan software 0,1099. Kesimpulannya, tabel 14 merupakan perbandingan hasil perhitungan dengan cara manual dengan perhitungan super decision dari hasil yang didapatkan. Terdapat nilai pada beberapa kriteria. Perbedaan yang terjadi pada 4 digit angka di belakang koma sehingga hasil akhir antara perhitungan analisis manual dengan perhitungan analisis super decision dapat dikatakan konsisten. Dari perbandingan didapatkan hasil akurasi manual dan dengan software terendah 80% dan akurasi tertinggi 95%. Metode AHP mampu menyelesaikan masalah multikriteria yang belum terstruktur menjadi lebih terstruktur dan lebih mudah dipahami dengan hasil yang akurat sehingga memudahkan dalam pengambilan keputusan terutama pada kasus penerimaan raskin kepada masyarakat. Saran, diharapkan adanya peneliti yang dapat melanjutkan pengembangan metode ini untuk menggunakan metode sistem pengambilan keputusan yang lain untuk membandingkan hasil keakuratan keputusan tersebut. Berikut merupakan daftar pustakanya. Dan demikianlah apa yang dapat kelompok kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami setelah mempresentasikan kelompok, kami pamit undur diri. Jalan-jalan ke Terminal Bungu Rasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.